Welcome back to my video. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang bullish order flow dan CRT. Jadi bullish order flow itu digabungkan dengan CRT. Bagaimana cara kita untuk menggabungkan atau mengaplikasikan bullish order flow sama CRT ini? Ya, kita itu ada entry model. Kita bisa pakai turtle shop, kita bisa pakai OB, kita bisa pakai OT, kita bisa pakai KOD. KOD itu apa, Mas? KOD itu adalah sebuah piece of debt. Nah, kita bisa menggunakan sebuah turtle shop. Teman-teman yang belum mengetahui turtle shop bisa dilihat video yang sudah saya share di bulan lalu. Dan tentunya ketika teman-teman entry di CRT, itu wajib menunggu yang namanya sebuah manipulasi. Wajib ada manipulasi. No manipulasi, no entry. Itu untuk CRT. Dan untuk entry model ada 4 tadi ya. Itu teman-teman bisa kombinasikan atau bisa aplikasikan dengan bullish order flow. Bullish order flow dan CRT plus CRT. Bullish order flow itu adalah sebuah aliran perdagangan, ya, sebuah aliran perdagangan naik. Ya. Kita tinggal mengikuti aliran perdagangan naik. Aliran perdagangan naik itu kita diidentifikasi yang namanya sebuah reversal. Teman-teman yang belum memahami reversal, silahkan ditonton videonya terlebih dahulu. Jangan masuk ke sini dulu, ya. Sekarang kita bakal bahas nih CRT. Untuk CRT sendiri, teman-teman tidak hanya kayak mengandaikan pokoknya ini jadi CRT. Tidak. CRT, teman-teman di sini bisa melihat ada one candle, two candle, three candle. Kita memahami yang mana. Untuk kita bisa mengidentifikasi ini bakal terjadi CRT, kita wajib mempunyai yang namanya sebuah PD array. Ini adalah sebuah PD array, teman-teman. Ini adalah sebuah PD array. Jadi kita mengikuti sebuah aliran perdagangan. PD array yang bagus itu ada di power of 3. Ketika market manipulasinya cari dulu ada di area PD array atau tidak. Kalau ada area di PD array, teman-teman bisa masuk ketika market manipulasi. Ya, kita bisa mengidentifikasi ini bakal terjadi sebuah CRT. Ini adalah CRT high, ya. Oke. Ini CRT high dan so ini yang bawah adalah sebuah CRT low. Oke. Nah, kenapa, Bang? Kenapa kita bisa mengidentifikasi ini sebagai CRT high dan CRT low? Kita di sini mempunyai yang namanya sebuah PD array. Oke. Dan so, ketika kita sudah mempunyai PD array, kita di time frame besar atau kita juga bisa melihat pergerakan market itu mengalami yang namanya sebuah buy model. Contoh seperti ini. Contoh. Nah, di sini. Ketika market turun, dia ada di area PD array. Mau pakai PD array fair value gap, OB itu terserah teman-teman ya. Yang terpenting satu, ketika kita mau menggunakan CRT, kita wajib tahu PD array dulu. Kalau tidak tahu PD array, teman-teman bakal bingung menggunakan CRT ini. Jadi ketika teman-teman entry di turtle shop sini, di manipulasinya, itu teman-teman tidak bingung. Kenapa tidak bingung? Karena teman-teman di sini ada dukungan PD array. Ya, mau fair value gap OB itu terserah teman-teman ya. Oke. Dan selanjutnya, ketika teman-teman di sini memantau marketnya ini di time frame 4 jam, ya. Terus habis itu kita kemana? Kita kecilkan time frame ke 15 menit. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa market ini mengalami yang namanya sebuah penurunan. Ini adalah sebuah sell model maupun buy model. Nah, teman-teman kita bisa melihat bahwa market ini terjadi manipulasi itu di area PD array. Ya, kita bisa nanti ketika market manipulasi dengan alasan apa, dengan reasonnya apa, karena market ini mengambil yang namanya sebuah liquidity dan so dia ada di area PD array atau di fair value gap atau OB. Saya bisa entry di sini. Nah, seperti itu. Nah, ketika terjadi sebuah reversal, ya, ini terjadi sebuah reversal, ini adalah market shift structure. Teman-teman bisa identifikasi ini bakal terjadi sebuah bullish order flow. Ya, kita bakal mengikuti aliran perdagangan. Oke. Dan selanjutnya untuk kita melakukan yang namanya entry posisi, kita di sini ada CISD atau sama dengan OB. Teman-teman bisa entry di turtle shop-nya bisa, mau entry di CISD-nya bisa atau di OB, dan next teman-teman juga bisa entry di OT. OT itu adalah sebuah optimal trade entry. Jadi area optimalnya teman-teman buat entry.
mau fair value gap dan lain sebagainya. Tapi kadang orang menggunakannya pakai Fibonacci, sorry, atau Fibo OT ya teman-teman. Nah, ini untuk Fibo OT-nya itu bisa sekali ya teman-teman. Yang terpenting satu, ada reversal, teman-teman tinggal mengikuti sebuah aliran perdagangan. Dan next, ketika kita sudah ketinggalan momen, market sudah terjadi buy model, ya bullish order flow-nya, kita ketinggalan. Kita bisa entry ketika terjadi yang namanya sebuah retracement. Makanya ada expansion dan retracement. Ketika retracement itu biasa terjadi, market itu ada market shift structure untuk sell, padahal liquidity masih di atas. Ya, liquidity masih di atas. Kadang kita entry kan menunggu market shift structure di sini. Entry di sini contoh. Ketika market turun dia menaik terus. Teman-teman pasti pernah ngalamin seperti ini. Ketika ada market shift turun terus naik. Ini namanya KOD, kiss of death. Kiss of death itu adalah ciuman yang mematikan. Berarti kalau kita bahasakan di market itu adalah sebuah liquidity yang sangat mematikan. Kenapa? Ini adalah rayuan market shift structure. Kita belajar dari influencer A, B sampai Z, pokoknya ada market shift kita entry gitu kan. Nah, ternyata kita di sini termanipulasi bahwa market ini terjadi sebuah kiss of death atau area cuman yang gagal. Jadi kita di sini apa? Ikuti saja alirannya di sini. Ya, ikuti alirannya. Ini market shift di sini ya kan. Nah, habis itu ketika teman-teman sudah mengetahui kita bisa entry di turtle shock, model 1 order block, CISD, OT, terus sama kiss of death, teman-teman juga bisa masuk ya. Oke. Semoga teman-teman ada sebuah gambaran, oh ternyata saya nandain CRT itu tidak asal tandain itu high and low, ternyata kita harus mengetahui yang namanya sebuah PDI ya. Dan next kita bisa ending di sini teman-teman ya. Kita mengikuti sebuah aliran berdagang. Teman-teman lihat di sini ini adalah sebuah ilustrasi gambar ya. Jangan samakan di market. Di market itu sangat beda sekali ya di real marketnya. Oke, sekarang kita di sini ada di marketnya langsung. Ini market mengalami yang namanya sebuah kenaikan ya. Ini di time frame 4 jam teman-teman ya. Di time frame 4 jam. Ini market mengalami sebuah kenaikan. Oke, kita tinggal follow saja untuk pergerakannya ya. Tinggal follow pergerakannya. Dan di sini kita ada fair value gap. Berarti kita mau ambil buy modelnya ya. Ini di time frame 4 jam. Kita bisa tandain dulu. Ini adalah sebuah CRT high. Oke, CRT high di sini. Kita bisa bawah ini ada sebuah CRT low. Nah, jadi ada apa ya? Ada sebuah alasannya teman-teman ketika sudah nandain ini bakal terjadi yang namanya CRT high dan CRT low. Ketika teman-teman sudah tandain, jadi melihat pergerakannya market ini bullish ya teman-teman ya, bullish order flow. Ya, lihat di sini ini ada fair value gap juga sudah keambil, fair value gap keambil juga di sini. Ya kita tinggal follow saja, kita tandain dulu. Kita di sini mau melihat yang namanya sebuah PDRI. Ya, PDRI kita lihat dulu. Kalau teman-teman pengen enak lagi, bisa tarik untuk premium diskon. Nah, dari low ke high, karena kita kan mau ngebuy ya, kita bisa tarik untuk premium diskon di sini. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah tandain di sini, fair value gap ini ada di antara equilibrium dan di area diskon. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah nih tandain untuk premium diskon. Berarti ini kita bisa tandain untuk fair value gap. Oke. Fair value gap ini adalah sebuah PDI kita. Berarti kita bisa berasumsi market bakal turun, isi fair value gap terus naik. Gitu ya. Nah, ini berarti CRT high dan CRT low. Kita bisa kecilkan ke time frame 15 menit. Kenapa? Karena kita mau masuk ke sebuah perdagangan, ya. Sekarang kita ke time frame 15 menit di sini. Kita sudah tandain tadi di 4 jam, sekarang kita ada di 15 menit, teman-teman. Kita ada liquidity di atas, ada liquidity di bawah. Teman-teman kalau bisa lihat juga biar lebih jelas kenapa kita bisa tandain CRT high-nya juga, kenapa CRT low. Kita juga ada yang namanya sebuah liquidity di sini. Atau 5 menit juga boleh ya teman-teman ya. 15 menit atau 5 menit karena kita mau masuk perdagangan saja. Oke. Kita bisa tandain.
Kalau teman-teman mau mengkombinasi timenya itu 4 jam ke 15 menit ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat pergerakannya di sini. Nah, market di sini sudah ngambil sebuah, ini ada turtle shop teman-teman ya. Kita bisa next dulu. Nah, oke. Ini ada sebuah turtle shop atau turtle body shop. Ya, ini ada turtle-nya. Ini juga bisa disebut turtle shop. Nah, kalau turtle body shop ya ini pakai body. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita tandain ini ya, tulis dulu turtle shop. Nah, turtle shop plus RT low. Nah, ini kalau teman-teman bisa kecilkan 3 menit sampai 1 menit, ya itu teman-teman bakal melihat di sini untuk turtle shop-nya ya. Nah, ini jadi kita entry di turtle shop itu ada alasannya karena ada VD array gitu. Terus sekarang kita mau menggunakan model satu yaitu OB atau CSD, kita model satu. Nah, model satu OB teman-teman. Kita bisa entry di sini di order blocknya atau CISD teman-teman ya. Dan next selanjutnya kita bisa melihat pergerakan market ya, oke. Dia ngambil OB, ngambil variable gap juga. Model satu dan model yang OT-nya, OT, teman-teman juga bisa tarik nih. Pakai Vibo OT di sini bisa. Nah, jadi entry di sini atau teman-teman pakai apa ya? Pakai variable gap pun bisa atau ini juga bisa. Jadi ini optimal trade entry ya. Nah, kalau Vibo OT kan ada Vibonya nih. Ini berarti fair value gap ini kita bisa dapat OT juga optimal entry. Jadi kita entry-nya tuh di sini. Stop loss di sini. Oke, kita next sampai sini. Kita bakal menunggu market bakal retrace nih. Nah, biasanya market ini bakal mengalami sebuah retracement. Dia itu seolah-olah kayak membuat yang namanya sebuah market shift structure, teman-teman. Nah, kita kalau ke 15 menit ini ada fair value gap. Ini ada fair value gap di sini. Ya kan? Ada fair value gap. Ini kita sebut yang namanya kiss of back atau KOD. Oke, kita bisa melihat pergerakan market. Jadi kita bisa entry di mana? Di fair value gap ini. Nah, stop loss di mid-nya sini teman-teman. Kiss of that dan so. Nah, market ngambil sini ya. Jadi kan seolah-olah kita mau sell ya teman-teman. Karena di sini ada CSD, ya kan? Contoh kita mau sell di sini. Contoh ini. Kita mau sell di fair value gap stop loss ini. Dengan target pasti bawah. Padahal kita sudah targetkan likuiditas di atas. Kenapa? Karena di sini BDR. Betul. Nah, dan so, kita lihat pergerakannya. Nah, oke, jadi kita bisa menargetkan market sampai ke CRT hack-nya. Nah, oke ya, berarti kita sudah sampai di sini. Nah, seperti itu. Jadi apa yang teman-teman lihat, ya, itu jangan dijadikan apa ya, pacuan langsung. Jadi teman-teman wajib juga untuk melakukan yang namanya sebuah forward test atau sebuah back test. Kenapa? Kita melihat sebuah perdagangan, kita melihat sebuah perdagangan itu wajib dengan yang namanya sebuah alurnya teman-teman. Jadi kita tidak asal ada metode bagus, ada strategi bagus, kita asal masuk. Oh ada strategi bagus, asal tandain. Oh CRT bagus, kita masuk ke CRT hack, pokoknya tandain. Pokoknya ada candle tandain hack and low. Kita tidak bisa seperti itu. Ikuti saja aliran perdagangannya. Ya. Kenapa? Biar kita itu, oh ternyata kita entry-nya itu di jam sekian karena ada ini ada PDA seperti itu ya. Mungkin untuk penjelasan untuk CRT
Udah plus bullish order flow-nya cukup itu dulu teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, dan ketika video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di-share ke media sosial teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman sehat selalu dan diberikan kelancaran, rezeki juga lancar ya, panjang umur. Oke, thank you buat semuanya. See you. Bye bye.